biarkan saja lah gitu, biarkan saja di masyarakat saja semuanya sama Allah gitu. Saya juga kan melayani saudara-saudara kita yang datang ke pondok ini. Saya kan selalu mengatakan bahwa saya ini nggak bisa apa-apa loh gitu. Saya itu bisanya hanya berdoa gitu. Dan doa yang saya gunakan pun ya dari Al-Quran, terutama dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Terus yang penting setiap yang datang ke sini saya selalu mengajarkan yang pertama untuk zikir dan sholat, itu saja. Benar. Setiap orang yang datang ke sini saya ajak untuk zikir dan sholat. Loh, ketika saya menggunakan Al-Quran untuk doa, lalu saya mengajarkan orang-orang untuk mendekat kepada Allah, lalu dikatakan itu musyrik. Musyriknya dari mana? Iya. Musyriknya dari mana kan lucu ya. Iya. Terus ada lagi yang mengatakan saya itu dukun loh. Dukun. Gini loh, kalau masalah dukun jangan disamakan dukun dengan kahin. Kalau yang di dalam Al-Quran itu kahin, bukan dukun. Kalau dukun itu sudah ada dari zamannya Islam sebelum datang di tanah Jawa itu. Sudah ada dari zamannya Majapahit, sudah ada yang namanya dukun itu. Dukun itu adalah seseorang spiritual atau bisa dikatakan adalah tabib yang ada di tanah Jawa sebelum adanya dokter gitu loh. Dukun, dukun pijat, dukun bayi, dukun sumut dan lain sebagainya itu sudah ada. Itu adalah warisan dari orang Jawa, orang Indonesia gitu loh. Jangan kiai kamu sebut dukun, dukun kamu sebut kiai. Kalau yang dimaksud dalam Al-Quran itu kahin. Kahin itu adalah orang yang sok tahu, sok tahu meramal masa depan dan lain sebagainya kayak gitu. Ini salah paham luar biasa. Tapi harus tidak apa-apa lah. Kalau dikatakan saya menggunakan trik, saya dikatakan melakukan kesyirikan, ya silakan lah kamu menuduh kayak gimana gitu. Tapi ya saya sendiri di sini hanya menggunakan Al-Quran dan menyuruh orang-orang untuk sholat dan zikir itu aja. Udah nggak usah ambil pusing lah itu. Nggih, kula pun ya makanya ya pusing. Kok merasa tidak punya teman. Ternyata ujung-ujungnya gitu, wes gitu. Tapi anteng kok. Ya, yang membenci jenengan kan yang belum pernah datang ke sini, hanya tahu lewat apa namanya media sosial. Bener nggih. Tapi buktinya yang datang ke sini ya setiap hari masih banyak yang datang. Seperti itu. Yang penting itu aja. Dan walaupun orang mendoakan terus memberikan sebuah hadiah ya monggo gitu loh. Saya pun ya sama sekali tidak memaksa panjenengan mau memberikan hadiah kafarah ya monggo, enggak ya enggak apa-apa kan begitu. Ya silakan saja. Datang ke sini ikut ruqyah, berdoa ya sudah enggak apa-apa. Itu panjenengan mau melakukan doa khusus umpamanya menggunakan Yasin Fadilah, membaca santri, membaca surat Yasin bersama dengan santri 41 hari. Terus nanti ada biayanya, ada kafarahnya, ya silakan. Enggak pun juga enggak apa-apa. Sama sekali enggak dipaksa lah. Terus kalau doa terus menerus dikatakan itu enggak baik, terus enggak baiknya itu di mana kan lucu ya. Lalu itu. Panjenengan ini datang ke sini dimulai dari masih Padepokan Lama ya. Iya. Masih di sana Iya. ya. Sampai saat ini. Sampai selagi nafas saya ada tetap kesini. Terus panjenengan sudah mendengar sebegitu banyaknya bahkan orang Nusantara ini kan sudah dikatakan kayak yang membuli kan gitu. Itu kok panjenengan masih tetap datang itu gimana? Kenapa? Itu saya kak. Sampai ibu pun nyuruh datang ke sini, sampai datang. Iya, saya udah mulai loh bu, ngoten. Aku madunya dulu ya, waktu tak bakal macam. Karena kita kan tidak merasa ditipu. Aku tidak merasa kok tipu. Memang dari sini nyatakannya kan datang ke sini sendiri. Ya kan dipaksa kok. Aku datang dewi kok. Ya aku tidak merasa ditipu, buat sampai kapanpun ya datang. Siapa tahu nanti dapat rezeki banyak ya tetap ke sini. Gitu. Sudah ada di otak saya apa ya gitu. Tadi saya kaget loh, ada tamu gitu. Dari mana?
Tamu jenengan pasien yang jenengan dulu gitu. Terus saya lihat, oh ibu itu saya gitu. Sampai aku jatuh sakit bener. Rasanya jenengan kok dikenek nih wong akeh. Nggak apa-apa. Ya Allah, aku bilang gitu. Malah dengan adanya hal semacam ini, jujur di dalam hati saya malah senang Bu. Senang itu ngeten. Saya kan dari dulu setiap ada orang yang datang saya selalu ngomong. Selalu saya berbicara bahwa ketika panjenengan datang ke sini, ayo kita itu berdoa bersama-sama. Sebab panjenengan dan saya itu sama-sama hanya hamba. Hanya hamba, kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya itu bukan orang yang sakti loh. Itu selalu saya katakan setiap hari kepada orang yang datang. Nah, dengan kejadian yang seperti ini saya malah senang. Jadi nanti orang yang datang ke saya itu bukan karena ada apa-apanya loh, bukan karena menganggap saya itu sakti, bukan karena menganggap saya itu hebat, tapi datang ke sini itu ya karena benar-benar pengen kayak gini, nyambungkan silaturahmi, terus nanti doa bersama-sama, terus nanti tak ajarin cara berdoanya. Oh kita nih ngambil dari Al-Quran, cara berdoanya seperti ini, cara sholat itu aja ya. Yang kuharapkan itu. Jadi saya jujur ibu dengan orang-orang yang membuli saya, dengan orang-orang yang mencari saya sama sekali tidak marah, sama sekali tidak marah. Ya karena memang kata kiai saya itu begini, bahwa ketika seseorang dicaci itu seperti tanaman yang dikasih kotoran itu untuk menyuburkan tanaman itu. Jadi terkadang sesuatu hal itu kita rasakan menyakitkan, nggak enak, tapi sebenarnya itu yang terbaik untuk diri kita. Saya kejadian seperti ini sudah keempat kali Bu. Sudah 4 kali. Kali pertama saya kerja di Rosokan Bu, ada orang yang datang terus minta didoakan. Yang minta didoakan itu tanya banyak. Akhirnya ya pernah didatangi oleh beberapa banyak orang. Sampai akhirnya waktu itu saya disuruh tutup. Akhirnya saya tutup. Setelah saya tutup, saya ditutup waktu itu karena belum ada izinnya. Akhirnya saya bikin izin. Setelah saya bikin izin, ada kejadian lagi yang seperti itu. Itu 1 tahun yang lalu ada seseorang yang menyuruh seseorang lah begitu untuk membuat sebuah video, katanya saya lakukan pencabulan. Itu video 1 tahun yang lalu. Terus akhirnya orangnya saya datangi terus minta maaf. Nah, minta maaf. Terus akhirnya balik lagi normal lagi. Makanya video-video yang diambil sekarang itu video-video yang tahun yang lalu, iya. Dan orangnya sudah minta maaf ke saya. Ya tujuannya sebenarnya semuanya itu hanya karena AdSense saja, hanya karena YouTube aja. Sudah keempat kali yang seperti ini. Tapi alhamdulillah ya, karena gini, saya mikirnya gini, orang-orang yang datang ke saya itu ratusan setiap hari. Dan itu sudah berjalan tahunan. Dan alhamdulillah bukannya semakin berkurang tapi semakin bertambah. Kalau memang saya melakukan sebuah kesalahan, ya pastinya lama-lama pasien itu habis, nggak ada yang datang kan kayak gitu. Bukannya tambah rame gitu loh. Kok kan gitu loh. Jadi yang datang saya itu ratusan Bu. Ratusan, dan saya berjalan itu sudah tahunan. Sebelum adanya padepokan ini, sebelumnya pun saya sudah melakukan doa-doa untuk orang-orang yang datang. Itu bukannya semakin sepi, semakin ramai. Loh, kalau orang melakukan penipuan ya, melakukan sebuah kebohongan, orang nggak suka, lama-lama sepi, pasiennya habis. Iya betul. Tapi Allahu bisa tambah ramai. Sampai enggak sepi. Sampai yang katanya tutup begini tuh tiap hari itu ada 9 mobil, 5 mobil itu nantilah Pak. Kalau sekarang itu saya itu bukannya nggak mau mendoakan, tapi ya kan cinta kepada negara itu lebih utama daripada nanti ada orang yang datang terus ada yang orang iri ke saya, terus nanti akhirnya bikin masalah lagi, kan dia gak enak juga ya kan. Lebih baik ya biar ayam dulu, kita saling menjaga lah. Ya enggak tahu tadi kantor pegang telepon. Bu, nggak apa kalau selamanya gini, panjenengan datang ke sini untuk saudara yang datang ke sini nggak apa-apa, tapi untuk silaturahmi. Untuk silaturahmi, untuk menyambungkan doa gitu. Tapi yang sebenarnya yang dilarang saat ini itu bukan masalah apa-apanya.
Karena yang dilarang itu yang bersifat seperti pemijatan dan sebagainya gitu aja. Tapi ya nggak apa-apa, ya terima tamu ya, ini rumah saya ada tamu silaturahmi gitu aja. Ya walaupun sehari ya 20, 30 ya nggak apa-apa karena ini menerima tamu saja gitu aja. Saya menerima tamu gitu. Nanti ya doa bersama kayak gitu aja. Alhamdulillah kalau panjenengan sudah diberikan kemudahan oleh Allah. Yang paling penting kita itu sebagai hamba terus berdoa dan berusaha. Iya. Dan memang ya kita yang menjalaninya gitu, orang lain nggak ngerti tentang apa yang kita alami. Kayak gini saya menceritakan kepada siapapun juga ya Percuma. Yang penting saya minta jenengan yang pertama sholatnya atau istiqomah, yang kedua sholawatnya, terus yang ketiga yang paling penting kula suwun jenengan itu berbakti kepada orang tua, nggih berdoa, ditungakne nggih omongane sing apik. Doa sing paling utama itu sebenarnya ya dari orang tua, bukan dari dukun atau dari siapapun lah. Dukun Mbah Sediro. Nah itu yang paling penting. Terus ini kemauan dia lampai, penting sholat kalian diri. Terus niki nyuwun kudu sholawat apa nih selain itu, mestinya prayo enten to. Nggih. Kula tak nyuwun ngono kuwi to. Nggih. Yang pertama sholatnya, yang kedua sholawatnya, yang ketiga adalah Asmaul Husna. Tiga ini memang sudah cukup. Ketika seseorang berdoa itu memang ada adab-adabnya. Nah ini sebenarnya sudah paham lah nggih, kalau anak pesantren itu ada riadohnya, ada kholwatnya untuk itu. Yang pertama mungkin panjenengan sholat malam, terus nanti setelah sholat malam panjenengan nanti baca sholawat, terus baca ya Fatah ya Roja, itu diamalkan. Oke, terus kula suwun dari mulai sholat subuh sampai jam 7 jangan tidur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, rumah tangganya yang harmonis. Aja gegeran dan nesuan. Mergo wong nesuan, gegeran iku ngedono rezeki. Nggih. Tapi niki setelah sholat malam sampai subuh, terus jualan tidurnya ya nanti malam. Gitu loh, kan terhibur akhirnya. Ya ndak punya badan lelah, ya ngantuk hilang. Setiap waktunya sholat ya berhenti, ya sholat. Jualan apa toh Mas Mbak? Jualan sandal. Wah aku beli ya, belum bawa uang iya. Apa yuk? Jualan sandal kayak akhirnya aku tutup subhanallah. Videonya ada kok. Tapi ya aku terima kasih sama Gusnya gini loh. Lantaran sholawat atau apa itu ya. Sekarang tuh tidak tahu ya, mata saya ini melihat apa yang akan terjadi itu melintas loh. Aku mau jualan di mana itu ramai, ada di benak saya bapaknya Mas. Yuk Pak Sopir ke sana. Ya alhamdulillah laku gitu. Sampai Lumajang Kelakar. Sampai ke Langsung. Kula tunjuk. Ayo Rano. Nah preman kula udani kok preman lancar kali kula uber, tak udani. Ini hak saya, ini sandal saya, kok macam-macam. Oh, enggak ngerti aku kayak mau apa. Tak guru tak udani bener kok preman 3 loh di rumah. Di mana dia? Galek. Nah, enak kan jalur duit. Ya memang hal-hal semacam itu siri, sesuatu hal yang rahasia yang ada di dalam diri kita. Kalaupun diceritakan ke orang juga nggak akan percaya. Nggak akan percaya Gus, benar. Tapi yang penting kita keyakinannya pada Allah. Nah, lebih yakin lagi kan waktu peresmian di sini kan aku datang juga itu. Waktu itu kan yang jaga di depan kan Pak polisi rumahnya dekat sama saya. Sampai bilang, masa toh asli itu belum sholat sobo nemai Samsudin. Bener betul lo teko. Kabeh santri ini lo salaman. Betul nih kalau baru. Ternyata bener. Dia selalu Jumat berkah enggak sampai duit Assalamualaikum sampai sekarang dina tuh. Belum ketemu, belum sampai Assalamualaikum.
Bu. Waalaikumsalam. Subhanallah, alhamdulillah tidak apa-apa. Jadi yakinnya lagi dikasih Pak Polisi itu. Kan tak salah nih, lu masih aman di sini toh. Bisa lu kan ini. Udah jam 12 sama lah. Sampai keplek sepeda motor lupa, saya kira sih. Aku tak dhisik dhewe kok kayak montore. Keplek sampai saya tak gawa, percaya apa ndak? Akhirnya dia lolos wase ngoten. Ya, terima kasih ya Gus ya. Tapi setiap sedihku sama selalu hadir. Tapi insya Allah, ya pas sedihnya apa ngono. Apa toh, mbak sing sabar. Itu selalu ada di telinga saya. Jenengan kan nyuwune nggih. Sore foto ngoten nggih kula sukani bunga sedap malam. Walaupun ndak enek wonge kan tetep harum lek malam ngoten. Sampai keng malam nggih kula tundasne tak ketawase. Terus aku dipon piye. Iya. Sampai kula dipilih kiri kanan ya Allah, apa salahku ngoten. Tak air putihnya ini. Ibu tarik asma. Kula Siti Asia. Ikuti kulo nggih. Nggih. Bapak ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wasiril dzari bi sa'iril asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunah ya Allah. Segala kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah. Segala kekuasaan adalah kekuasaan-Mu ya Allah. Segala perlindungan adalah perlindungan-Mu ya Allah. Dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan perlindungan-Mu ya Allah, hamba memohon ya Allah. Ada nafas? Bukan hajatnya. Dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innama amru idza arada syai'an liyaqula kun fayakun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in la Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Nggih, mau dinunggu nggih. Nggih. Nanti beliau disuruh minum dulu. Nanti amalannya, sholatnya, sholawatnya, terus yang bantah ya rojak diamalkan. Nggih. Nggih. Matur suwun. Nggih, kula nggih matur suwun. Nggih, matur suwun sampun Kepanjenengan. Siap. Semua dinunggu mawon sedaya. Nggih pun anu nggih pun kapok lek kula mriki malih. Nggih terus Tamunya panggah. tidak apa-apa, kalau malah senang. Yang penting diniatnya silaturahmi. Sebab silaturahmi ini sudah mencakup semuanya, menjauhkan segala Insya Allah masalah. tahun depan ya datang ke rumah. Insya Allah menghilangkan penyakit. Nggih. Entah saya Ibu Waso. Yang penting sehat. Nggih. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lihat lagi. Nggih.